Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazrul Falak, Isrifidausia Surya Prapandaru dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 22. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang telah saya buat tentang penelitian-penelitian terdahulu atau jurnal-jurnal yang telah dibaca menjadi makalah dengan judul Pengoptimalan Sistem Transaksi Berbasis Blockchain dengan Konsensus Terbarukan. Ya, ini dimulai dengan pendahuluan. Transaksi pasar menggunakan sistem mata uang digital seperti cryptocurrency telah berkembang pesat. Cryptocurrency saat ini menyediakan berbagai aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran atau menggunakan kriptografi dengan sistem keamanan yang disebut dengan blockchain. Nah, apa sih itu blockchain? Nah, blockchain sendiri adalah suatu teknologi terbarukan yang berbasis infrastruktur terdesentralisasi untuk menghindari keterkaitan dengan pihak ketiga. Blockchain pada dasarnya merujuk sebagai pihak ketiga itu sendiri menggantikan orang dengan sistem yang lebih aman, terpercaya, dan terdapat transparansi. Blockchain dibilang cukup aman, kan tetapi sistem ini juga memiliki kerentanan, di mana fitur keamanan yang berbasis kriptografi platform ini mengalami degradasi throughout. Nah, untuk mengatasi hal ini, eh, penulis itu membaca sebuah jurnal-jurnal dan didapatkan pada Fuad dalam penelitiannya mengusulkan proses transaksi baru tanpa perasaan algoritma untuk IoT atau Internet of Things berbasis blockchain dan cryptocurrency jaringan. Kemudian ada Freddy yang melakukan penelitian karakteristik terperinci dari para penambang di blockchain Ethereum dengan tujuan membuktikan asumsi, terdistribusi, komputasi, dan membuat profil yang memungkinkan deteksi perilaku anomali dan mencegah 51% serangan yang terdapat pada blockchain. Kemudian ada Martin dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perdagangan energi yang dihasilkan ditingkatkan oleh teknologi blockchain yang menawarkan pendekatan transaksi yang baru, yang terjangkau, aman, terdesentralisasi, dan cepat dalam transaksi. Kemudian ada Jiaorui yang mengusulkan mengenai blockchain, mekanisme yang berbasis reputasi untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan transaksi. Kemudian dilanjut dengan metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini penulis mendapatkan beberapa pertanyaan penelitian setelah membaca dari jurnal-jurnal terdahulu. Yang pertama didapatkan pertanyaan yaitu bagaimana mekanisme pengoptimalan manajemen waktu transaksi dalam blockchain. Kemudian bagaimana pemodelan blockchain yang cocok untuk layanan berbasis industri. Kemudian bagaimana mekanisme dalam serangan yang terjadi pada blockchain. Dilanjut penulis memakai strategi pencarian yaitu dengan mencari literatur yang terkait dengan topik pembahasan, yaitu mekanisme keamanan blockchain pada sistem penyimpanan transaksi dan pertahanan dan efisiensinya pada teknologi terhadap degradasi dan serangan di Internet of Things. Situs web yang digunakan penulis ada dua, yaitu AI Explorer dan Amazon Web Service. Pada AI Explorer ini dipilih untuk menjadi sumber utama mengenai penelitian terdahulu mengenai topik yang dibahas, sedangkan Amazon Web Service yang digunakan untuk itu yaitu untuk sumber informasi tambahan. Kata kunci yang dicari oleh penulis di situs web IAA Explorer adalah blockchain. Setelah muncul berbagai jurnal, penulis mencari topik yang sesuai dengan yang dibahas dengan membaca pada bagian judul, abstrak, dan kesimpulan. Kemudian terdapat beberapa kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk kriteria inklusi yaitu literatur yang digunakan membahas blockchain secara umum mengenai mekanisme keamanan dan fungsinya pada transaksi digital. Kemudian membahas tentang pertahanan blockchain terhadap degradasi dan serangan internet dan membahas efisiensi pemrosesan transaksi menggunakan teknologi blockchain. Untuk kriteria eksklusinya yang pertama literatur yang digunakan memiliki cakupan yang terlalu luas dalam membahas blockchain, kemudian tidak membahas mengenai teknologi blockchain sama sekali atau tidak relevan dengan topik pembahasan. Yang ketiga, tidak memberikan metode pembahasan atau bukti yang valid dalam mendukung argumen penulis. Tidak ada buku penuh yang membahas terkait topik blockchain yang digunakan. Kemudian untuk proses seleksi penulis menggunakan seperti ini. Penulis itu menggunakan AI Explore dengan kata kunci blockchain, kemudian diseleksi, mencatat yang tidak penting itu dihapus, kemudian membaca literatur,
menyeleksi mengenai mekanisme blockchain pada sistem keamanan dan transaksi. Kemudian penulis juga menyeleksi lagi dengan membaca abstrak, judul, dan kesimpulan. Kemudian dilanjut dengan hasil dan pembahasan. Oke, pada pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana mekanisme pengoptimalan manajemen waktu transaksi dalam blockchain? Nah, dilihat dari gambar satu, fitur dari masing-masing anggota ini diberikan. Untuk contoh A, memiliki kemampuan untuk menerima notifikasi transaksi, membuat blok transaksi, dan validasi blok yang dibuat. Sedangkan pada B, hanya memiliki kemampuan untuk menerima pemberitahuan transaksi dan tidak memiliki kemampuan untuk membuat dan memvalidasi transaksi blok. Nah, dalam hal itu, Martin mengusulkan mekanisme pemodelan yang juga menawarkan konsorsium anggota sehingga dapat meningkatkan keuntungan mengingat waktu transaksi yang sama seperti pada yang pertama. Konsensus transaksi yang diusulkan oleh Martin itu algoritma seperti gigi gergaji Hyperledger dan masa tunggu yang ditemukan di blockchain crypto Ethereum dihilangkan sehingga mendorong transaksi menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian untuk pertanyaan penelitian yang kedua, bagaimana pemodelan blockchain yang cocok untuk layanan berbasis industri? Blockchain ini memungkinkan layanan menjadi tumbuh menjadi hingga ukuran yang besar, yang terdesentralisasi serta memiliki sifat kriptografi. Nah, di dalam sistem berbasis blockchain ini, semua transaksi dicatat pada big book atau buku besar oleh satu set miner. Mining disiplin yang ada diarahkan pada aplikasi blockchain yang didorong secara finansial seperti cryptocurrency. Karena itu, hal ini tidak cocok untuk layanan berbasis blockchain industri. Tetapi Fuad dalam penelitiannya melakukan pemodelan perangkat penginderaan yang ditempatkan secara acak pada jarak yang berada di setidaknya 10 meter atau lebih dari miner. Sensor portable mengirim transaksi mereka ke miner secara langsung menggunakan ad hoc koneksi yang dibuat melalui Wi-Fi yang menjalankan seperti yang diilustrasikan pada gambar di samping. Kemudian dilihat dari grafik di samping, hasil implementasi yang diamati setuju dengan hasil simulasi yang dimana yang diusulkan skema berhasil meningkatkan throughput dari prioritas rendah transaksi. Selanjutnya, seiring jumlah transaksi di kumpulan miner meningkat, keuntungan throughput menurun. Dari hasil implementasi, throughput berprioritas rendah transaksi meningkat sebesar 23,22%, dan hal ini dapat digunakan pada layanan berbasis blockchain industri. Kemudian pada pertanyaan penelitian ketiga, bagaimana mekanisme dalam serangan yang terjadi pada blockchain? Dilihat dari gambar di samping, dapat dianalisis bahwa sentralisasi miner blockchain tingkat hash tampaknya menjadi ancaman yang nyata. Pada jaringan kripto Ethereum, 13 miner mewakili 0,23% dari total jumlah miner secara kolektif mencapai 78,18%. Dalam skenario tersebut, ada kemungkinan nyata bahwa 51% serangan bisa terjadi jika miner yang paling kuat mendapatkannya bersama-sama. Dan hal ini merupakan langkah melanggar asumsi utama dari blockchain. Dan dalam kasus miner tingkat hash, terdapat insentif negatif yang nyata untuk melakukan serangan karena kredibilitas blockchain jaringan akan menjadi nol dan nilai aktiva terpengaruh. Hal ini telah dianalisis oleh penelitian Freddy. Kemudian kesimpulan, pada bagian kesimpulan, penggunaan blockchain dalam sistem penyimpanan transaksi terus berkembang saat ini karena keunggulannya dalam keefektifan transaksi, keamanan, dan terdesentralisasi. Akan tetapi, blockchain memiliki kerentanan dan dapat mengalami degradasi throughput karena fitur keamanan yang berbasis kriptografi platform. Menurut literatur dari penelitian terdahulu yang telah penulis baca, pemodelan blockchain dengan konsensus baru yang diperoleh dari penelitian Freddy dan Martin menghasilkan sistem transaksi berbasis blockchain dengan waktu yang optimal, aman, dan serangan miner dengan tingkat hash. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.